mengancam kehidupan kami saat-saat ini. Tapi terima kasih semua karena Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami, dan Tuhan beri kesempatan kepada kami sehingga kami boleh ada sampai pada saat hari ini. Itulah sebabnya begitu penting dan perlu sekali kami hadir di hadirat-Mu bersama-sama secara khusus untuk menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan segala-galanya dalam hidup ini. Karena itu kiranya semua apa yang telah kami lakukan menjadi korban kami yang berbau harum di hadapan-Mu. Bersama dengan itu kami rindu Tuhan hari ini Tuhan meneguhkan kami sekalian, menguatkan kami, mengarahkan hidup kami, untuk kami semakin hari semakin hidup serupa dengan apa yang Engkau inginkan. Sehingga dengan demikian kami benar-benar menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan sebagaimana seharusnya kami berada di dalam dunia ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Firman Tuhan satu-satunya penuntun, kami akan membacanya sebentar, merenungkannya, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus beracara baik kepada kami yang di gereja ini dan semua saudara yang ikuti secara online pada hari ini. Mari Tuhan jamah dan memberkati. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami terbuka sepenuhnya kepada tuntunan dan pernyataan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kepada kita sekalian. Baik semua yang ada di gereja maupun saudara yang ada di mengikuti secara Zoom dan live YouTube dan mungkin juga Facebook. Selamat bertemu, selamat beribadah. Sudah ada keputusan BPJ bahwa yang di atas boleh buka masker, ya kan? Jadi saya buka masker supaya katanya bisa lihat senyumnya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu untuk belajar firman Tuhan, menyatakan syukur kita kepada Dia, hormat kita kepada Dia, dan kita sama-sama berdoa hari ini menjadi sesuatu yang sekali lagi meneguhkan dan menguatkan kita untuk hidup bagi kemuliaan nama-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pertama Pak Gembala dan staf yang memberi kesempatan ini, BPJ yang mengizinkan. Terima kasih banyak untuk peluang dan kehormatan dari Tuhan untuk pelayanan pekerjaannya. Dan marilah kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang telah ditetapkan menjadi tema kita pada bulan ini. Namun sebelumnya tentu kita bersyukur dan berterima kasih karena gembala kita sudah sampai pada tahapan penyelesaian studi untuk gelar Master of Theology MTH. Selamat. Yang di gereja tepuk tangan buat Pak Gembala. Puji Tuhan. Kan orang biasa stand untuk memberi penghormatan kepada prestasi yang dicapai. Selamat. Kiranya gelar akademik ini meneguhkan dan menambah olehnya Tuhan, memberkatinya dengan kewibawaan dari Tuhan untuk semakin luar biasa dalam pelayanan. Dison cepat nyusul, ya kan? Dison juga sedang tesis, jadi tinggal tunggu saja. Tuhan pasti memberkati. Baik, mari kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Efesus pasal 4. Ayat yang ke-11 sampai 15. Hari ini kita akan belajar, saya mungkin memberitahukan kepada kita sekalian, akan menyampaikan kepada kita sekalian hal-hal yang mungkin telah banyak saudara dengar, hal-hal yang mungkin telah banyak saudara renungkan dalam kehidupan ini. Tapi kiranya hari ini secara baru hal-hal itu menyegarkan kita semua untuk kita lebih semakin meningkat dalam kehidupan kita
sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15 kita baca bersama-sama. Meskipun ayat ini telah dibaca pada minggu yang lalu, kita baca lagi bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan sebagai sebuah tindak lanjut dari tema gereja kita secara nasional dan juga di wilayah Kalimantan Timur, dan juga daerah telah meneguhkannya menjadi tema kita di daerah Kota Samarinda, bahkan jemaat kita, yaitu gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak, di mana penekanan kita dalam tahun ini secara khusus, kita akan membahas tentang gereja yang bertumbuh. Karena pertumbuhan merupakan dasar yang akan menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya pertambahan dan dampak yang baik bagi persekutuan kita, bagi gereja kita, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan selama ada kesempatan ini. Oleh karena itu, saya sudah sampaikan dalam khotbah pertama tentang tema ini dalam konferensi, di mana pertumbuhan menjadi sesuatu yang akhirnya begitu penting menjadi perhatian setiap kita, menjadi sesuatu yang merupakan antusiasme setiap kita, karena keadaan kehidupan kekristenan kita telah lama bertahan di dalam keadaan yang saya sebut fase kekanak-kanakan, yaitu setelah kita bertobat, percaya, di mana diawali dengan begitu adanya semangat dan antusias yang luar biasa, tetapi dalam perjalanannya seperti terhenti, sehingga hari-hari ini kita menemukan berbagai kendala, berbagai pergumulan kehidupan yang sesungguhnya penyebabnya adalah tidak adanya pertumbuhan yang membuat kehidupan kita searas bertumbuh dengan keadaan yang harus kita hadapi sebagai orang percaya di dalam kekristenan ini. Sehingga ada konflik terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tema ini menjadi penting, menjadi sesuatu yang perlu kita bagaimana tata dan rancang secara sengaja, dan menjadi perhatian kita untuk kiranya tema ini menjadi sesuatu yang akan berlaku, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kita kepada Dia. Nah, di dalam nats kita, maka pertumbuhan yang Tuhan harapkan untuk kita capai di dalam hidup ini, maka pertumbuhan untuk menjadi dewasa. Jadi secara khusus tema hari ini adalah bertumbuh menjadi dewasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, sudah kita tidak dapat pungkiri lagi bahwa Allah menghendaki setiap kita mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan beriman kita. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, kalau kita membaca, silakan membuka. Di sana firman Tuhan berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya." Tuhan sungguh berharap kita tidak selamanya berada dalam keadaan bayi rohani, anak-anak rohani, tetapi ada sebuah kemajuan dan peningkatan terus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, bertumbuhlah. Nah, bertumbuh ke arah apa?
yaitu bertumbuh dengan menjadi dewasa. Nah, menjadi dewasa adalah hasil dari pertumbuhan yang kita kerjakan, yang kita alami dalam hidup kita. Dan inilah yang diajarkan di dalam nats yang baru saja kita baca tadi, di mana bahwa adanya gereja dengan segala komponen yang ada di dalamnya, dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Kalau kita kembali membaca apa yang baru saja kita baca bersama-sama, di sana firman Tuhan berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, supaya apa? Memperlengkapi kita untuk apa? Ayat 13, untuk kita bisa mengenal dengan benar-benar siapa itu Kristus, dan yang sangat penting adalah kita mengalami kedewasaan penuh. Gitu. Ya. Di dalam ayat 13, mengalami kedewasaan, mencapai kedewasaan. Dan kedewasaan tidak saja hal yang kedewasaan yang biasa, tetapi kedewasaan penuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kalau kita tidak mengalami ini di dalam kehidupan kita, maka inilah yang membuat dan menjadikan kita hari-hari ini sebagai orang-orang yang merasa ada konflik-konflik dalam kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Karena kita harus akhirnya sebagai orang Kristen menghadapi sesuatu yang di luar diri kita dengan konsep Kristen. Dan ketika kekristenan kita tidak bertumbuh, maka kita tidak mampu dengan konsep yang sesuai dengan apa yang harus kita sikapi dari apa yang kita hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, ini sungguh menjadi sesuatu yang kiranya menjadi konsen kita di dalam gereja kita, khususnya di GKI Mazmur Temindo. Nah, apa itu kedewasaan? Kedewasaan dari kata dewasa itu berarti keadaan seseorang yang sudah matang. Matang dalam keyakinan, matang dalam cara berpikir, matang dalam cara pandang, dan lain sebagainya. Kematangan seseorang yang siap, artinya kematangan saya bisa simpulkan kehidupan kekristenan yang siap, yang udah siap berkiprah, yang sudah siap bertarung, yang sudah siap bertanding, yang sudah siap untuk menjalani dunia ini, di mana dia keyakinannya sudah tidak bermasalah, tidak ada lagi masalah bagi dia. Cara berpikirnya sudah benar-benar pas, kemudian cara pandangnya sudah benar-benar pas. Maka dengan demikian, maka keadaan apapun yang terjadi, secara khusus saat ini Bapak Ibu, maka ini tidak akan pernah menjadi persoalan dan tidak akan pernah menjadi sungutan-sungutan bagi dia. Nah, dewasa ini menjadi penting Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita sekarang banyak sekali hal-hal yang sedang kita diperhadapkan, yang sesungguhnya solusi rahasia untuk berhasil di dalam semua persoalan itu adalah hanya membutuhkan kedewasaan kita. Membutuhkan lain Bapak Ibu, nggak ada lain, nggak usah cari rahasia lain. Keadaan kehidupan kekristenan kita hari ini yang begitu banyak persoalan pergumulan ini, sesungguhnya rahasia untuk bisa mengatasi hal ini adalah membutuhkan kedewasaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dewasa ini adalah sesuatu yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Menjadi dewasa itu tidak sama dengan menjadi tua. Kalau mau menjadi tua, gak usah buat apa-apa. Makan, tidur, bangun, makan, tidur, makan, bangun, makan, tidur. Tidur lagi, bangun lagi, makan lagi. Udah, kita pasti akan menjadi tua, betul? Tetapi untuk menjadi dewasa gak bisa terjadi secara otomatis. Perlu sebuah upaya dalam sebuah proses. Kita membangun diri kita untuk menjadi dewasa. Nah, inilah yang tidak dilakukan. Itu sebabnya tema ini muncul untuk mengingatkan kita. Karena kita tidak diingatkan dan tidak didorong untuk secara sadar untuk memikirkan bagaimana supaya keadaan saya yang hari ini sudah di dalam Tuhan ini mengalami pertumbuhan.
Tema ini muncul untuk mengingatkan kita dan mendorong kita memperhatikan ini secara khusus, sehingga kita bisa naik selaras dengan keadaan yang harusnya kita miliki untuk kita benar-benar siap menghadapi tantangan dunia ini. Hari ini Bapak Ibu, faktor kedewasaan menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena kita sedang berada dalam keadaan yang sangat berat dan juga banyak keterbatasan. Keadaan kita sangat berat, banyak keterbatasan. Beratnya apa? Pandemi COVID-19 ini membuat kita harus cemas. Gak bisa gak cemas ya. Merasa takut. Dan kita dibuat gelisah. Dan jujur saja, kita dibuat merasa galau dan ada hal yang rasa tidak tentram di dalam kehidupan kita. Bersamaan dengan itu ada keterbatasan kita untuk bagaimana membutuhkan orang yang bisa mendampingi kita. Bersamaan dengan itu kita ada keterbatasan kita membutuhkan untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin kita anggap bisa menolong kita. Baik itu pendeta, gembala kita, kakak-kakak rohani kita, ibadah-ibadah yang biasa selama ini kita bisa nikmati dan kita dapat. Ada keterbatasan. Sehingga lengkap. Keadaan membuat kita sungguh-sungguh merasa bahwa kita harus mampu berdiri di atas kaki kita sendiri untuk bisa menghadapi keadaan yang begitu berat. Bapak Ibu tahu, turunan dari semua ini, keadaan hari ini tentunya bukan bertambah buruk, bukan bertambah baik, tapi bertambah buruk. Tapi tentunya saya tidak ingin kita pesimis. Tapi karena Alkitab bilang bahwa dunia ini semakin hari semakin buruk. Suka nggak suka, yang namanya firman Tuhan pasti akan tergenapi. Dan ada firman Tuhan yang bersama dengan itu yang mengerikan hati saya, yang saya takut akan tergenapi. Di mana dalam keadaan yang semakin buruk ini, di mana akan terjadi orang yang terdulu menjadi terkemudian, orang yang terkemudian menjadi terdahulu. Dan itu pasti akan terjadi. Kiranya bukan kita lah yang menggenapi ayat itu. Ada amin? Bukan kita yang menggenapi ayat itu. Nah, untuk hal itulah kita membutuhkan kedewasaan. Kita membutuhkan kedewasaan. Karena kalau kita akhirnya dewasa, tidak dewasa, maka ini akan membuat kita seperti gambaran terbalik seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 14 dalam pembacaan kita. Kalau kita perhatikan kembali, kalau kita tidak dewasa, maka akan ada gambaran terbalik dari ayat 14 itu, di mana kita akan mudah diombang-ambingkan dan mudah dipermainkan dalam permainan palsu manusia dalam kelicikannya. Itu yang akan terjadi. Akan terjadi hal di mana kita hanya menjadi permainan orang aja. Hari-hari ini kan kita rasa ya, menjadi permainan hoax orang, menjadi permainan provokasi orang, menjadi permainan-permainan iblis dengan kelicikan mereka melalui orang-orang yang terjadi. Kita menjadi susah sendiri. Kenapa? Karena kita nggak dewasa. Iya kan? Kita nggak dewasa. Dan jika ini terus dibiarkan Bapak Ibu, maka akan terjadi membuat kita semakin hari semakin dingin. Kita akan menjadi galau. Dan kita akan menjadi ragu dalam iman kita kepada Kristus. Maka tidak heran kalau kita akan dengar banyak orang yang akan akhirnya enggak lagi sesetia dulu, enggak lagi sesemangat dulu, enggak lagi sebergairah dulu, enggak lagi sekomitmen dulu, bahkan akhirnya tidak lagi bersama dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena membiarkan. Dan keadaan itu bukan karena Tuhan kita yang salah, bukan karena gereja yang salah, tetapi kita yang tidak bertumbuh. Itu dia. Enggak ada yang salah dengan gereja, udah bener. Enggak ada yang salah dengan iman kita. Yesus Kristus itu udah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Enggak ada. Tetapi karena kita nggak bertumbuh, akhirnya kita mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan gereja, dan akhirnya kita tinggalkan. Padahal penyebabnya adalah kita tidak bertumbuh.
Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu kita perlu bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kita akan menjadi seperti apa yang dikatakan dalam ayat 14 sampai 15 itu. Di mana kita akan menjadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Kita tidak mudah ditipu oleh permainan licik manusia. Tapi kita berpegang teguh kepada kebenaran serta bertumbuh di dalam Kristus, ayat 14 dan 15 itu. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang merasa bahwa kita sungguh menjadi orang yang beruntung dan berbahagia dalam kekristenan ini. Kenapa hari-hari ini banyak orang akhirnya menjadi ragu, menjadi merasa tidak beruntung menjadi anak Tuhan? Karena memang persoalan kedewasaan. Dan akibat dari ini, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita akan membuat, itulah sebabnya mengapa hari ini banyak orang merasa tidak pasti bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Kenapa banyak hari ini orang merasa tidak pasti bahwa dia akan masuk surga. Dan saya mau bilang, menjadi orang Kristen yang tidak yakin Tuhan itu sayang dengan dia, yang tidak yakin bahwa dia akan masuk surga, itu menjadi orang Kristen yang sia-sia, menjadi orang Kristen yang rugi. Ulang. Kalau kita menjadi orang Kristen yang merasa bahwa Tuhan itu tidak sungguh-sungguh mengasihi kita, yang masih merasa bahwa kita sungguh-sungguh sebagai orang yang mungkin masuk surga atau tidak pasti, maka kita sedang dalam keadaan yang rugi, sia-sia. Lebih gak usah datang ibadah sekali, ya enggak? Karena itu akan membuat kita berada di sini, duduk di sini, berpikir, Tuhan dengar enggak ya? Tuhan selamatkan saya enggak ya? Lalu kita pulang dengan dingin. Tapi kalau kita yakin, Bapak Ibu, kita datang ke sini, maka ini akan membuat kita menjadi seorang yang biarpun hujan kita akan datang, biarpun bagaimanapun kita akan yakin, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Lalu Dia sedang merencanakan indah bagi saya, dan pada akhirnya saya akan sama-sama dengan Dia. Ada ayatnya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak yakin dengan hal itu, karena kita tidak dewasa, maka kita tidak akan merasa kepastian yang seharusnya kita miliki. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang dewasa dan akhirnya kita teguh di dalam keyakinan kita, maka kita akan merasa bahwa kita gak perlu ragu-ragu. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10 dan 11. Saya senang sekali ayat ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan aspek kedewasaan, yaitu panggilan dan pilihan kita teguh. Sebab jikalau kita melakukannya, nah ini dia, karena kedewasaan itu adalah tindakan dan sikap kita yang melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah ragu lagi. Sebaliknya apa? Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Tidak hak setengah-setengah, hak penuh. Untuk apa? Untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Ini, kalau kita selaras dengan kehidupan kita bertumbuh dewasa, maka kita akan selalu bersyukur dan bersuka cita dalam hidup kita. Kenapa? Kita tahu saya orangnya Tuhan, dikasihi oleh Dia, dan saya pasti akan masuk surga. Maka ini yang akan membuat kita merasa bahwa indah sekali, enak sekali jadi orang Kristen ini. Amin. Bangun pagi-pagi untuk berdoa nggak akan rasa susah. Diminta untuk terlibat pelayanan itu merasa ada gairah, ya kan? Diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan,
akan ada selalu antusiasme kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Itu benar-benar aktivitas saya sebagai kepunyaan Tuhan. Tetapi jika tidak, akan terasa juga. Terasa. Kita merasa bahwa kita tidak seperti itu. Bapak Ibu sekalian, coba renungkan ini dengan sungguh-sungguh. Sedalam apa pemahaman ini dalam kehidupan kita? Apakah kita hari ini merasa sebagai orang yang merasa punya hak penuh untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan? Kalau belum dan ragu, tingkatkan kedewasaan. Karena kalau tidak dewasa, akhirnya ini yang membuat kita karena nggak dewasa. Pertama dari sisi konsep keyakinan kita agak keliru, kemudian dari cara pandang kita keliru, dari cara berpikir kita keliru, dan akhirnya juga karena banyak keliru, akhirnya kita melakukan hal-hal yang sesungguhnya bertentangan sebagai orang yang tidak dewasa, sebagai anak-anak, seperti anak-anak. Sehingga waktu orang tanya, kamu yakin masuk surga? Kenapa? Karena kita tahu ada yang kita lakukan yang memang kekanak-kanakan, betul? Kenapa banyak orang ragu dikatakan dalam keyakinan dia di dalam Tuhan, sehingga dalam keyakinan dia pasti bersama dengan Tuhan, ragu karena apa? Dia kekanak-kanakan. Ya, kemarin saya baru melakukan yang gak bagus, ya kan? Ragu. Keyakinannya, cara pandangnya, cara berpikirnya, lengkap semua itu menjadikan dia ragu. Tapi coba dia betul-betul dewasa. Kamu yakin? Maka dia bilang tidak. Iya. Diajak untuk yang bertentangan, dia akan bilang tidak. Seperti Yusuf, ya kan? Seperti Yusuf, masih ingat cerita Yusuf? Ketika istri Potifar mengajak dia untuk melakukan hal yang tidak benar, dia berani berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini? Yang untuk kebanyakan orang itu bukan sebuah kejahatan, tapi keuntungan. Ya enggak? Ini Bapak Ibu, itu sebabnya perlu sekali kita bertumbuh menjadi dewasa. Oleh karena itu bertumbuhlah dengan memiliki kedewasaan. Tidak saja kedewasaan biasa, tapi kedewasaan penuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kedewasaan penuh ini adalah kedewasaan yang merupakan fase yang sangat dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Karena kedewasaan penuh ini adalah kedewasaan yang selaras dengan tujuan panggilannya kepada kita, serta keadaan yang harus kita hidupi dalam hidup kita selama kita berada di dunia ini. Untuk keadaan itu, yaitu kedewasaan penuh itulah kita ada di dalam dunia ini. Kerinduan Allah mengizinkan kita berada di dalam dunia ini. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa memang ada fase kehidupan yang beberapa pengkhotbah ajarkan, saya selaras. Saya ulang saja, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Di mana kita tahu bahwa ada berapa fase-fase dalam kehidupan kita. Ada yang namanya fase ketergantungan, yaitu fase dependent, fase dependent ya. Fase dependence, fase ketergantungan. Fase ini adalah fase yang kita katakan fase kekanak-kanakan tadi, di mana orang Kristen dalam fase ini adalah orang Kristen yang segala sesuatunya bergantung, betul? Minta doa, harus gembala yang doakan. Mau lakukan apa, harus minta gembala yang lakukan. Apa-apa gembala, ya kan? Apa-apa minta didoakan. Sama seperti anak-anak, fase ketergantungan. Dimandiin aja oleh kita, ya kan? Makanannya kita yang siapin, ya kan? Apalagi hari ini PR-nya kita yang buatin. Kuliah online, ya kan? Semuanya kita yang kerjain. Semuanya orang lain. Tapi mucil, gitu kan? Rame dia. Kelihatan beraktivitas, tapi apa-apa bergantung gitu. Apa-apa bergantung.
Orang-orang pada fase ini selalu bilang, Pak Gembala tolong, Kakak Rohani tolong, ini apa tolong. Nggak bisa buat sesuatu sendiri, tapi bergantung dengan orang. Gitu. Ini fase yang di gereja hari ini masih punya populasinya banyak. Rame gereja kita, rame, lari-lari apa semua, banyak apa semua. Tapi semuanya bergantung kepada orang tertentu. Ya kan? Ini fase dependence, fase ketergantungan. Lalu ada fase yang dikatakan fase mandiri atau fase independen. Fase independen. Nah, kalau dalam fase independen udah mulai, yaitu fase mandiri, ya. Sudah mulai orang ini bisa berdoa sendiri, bisa cari Alkitab, baca Alkitab sendiri, bisa mempelajari firman Tuhan sendiri, ya kan? Udah bisa. Kelompok ini juga sudah banyak di gereja kita. Populasinya juga lumayan. Fase ini. Fase di mana dia gak terlalu menyusahkan gereja. Dia bisa datang gereja sendiri tanpa kita suruh. Karena dia tahu bahwa memang gereja adalah tempat di mana orang beribadah. Tetapi fase mandiri ini cenderung hanya memikirkan diri sendiri, iya kan? Dia hanya mau terlibat kalau itu sesuai dengan keuntungan dia, sesuai dengan kepentingan dia. Memang dia mandiri, tetapi apa-apa dia lebih cenderung keegoisannya. Kalau sesuai, kalau bermanfaat, kalau untung, iya. Nah ini, ada orang Kristen seperti ini ya. Udah baik. Dia tahu Tuhan itu, dia tahu bagaimana mengikuti Tuhan, udah baik. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Ini belum kedewasaan penuh yang Tuhan maksudkan, belum. Jadi kalau ada orang yang udah ngerasa bahwa udah nggak masalah imannya, udah nggak masalah Tuhan itu bagi dia sudah satu-satunya, tetapi dia masih melihat segala sesuatu sesuai dengan kepentingan dia, nggak mau diganggu, sibuk dengan keinginannya, dengan sukanya, dengan caranya sendiri, nggak penting, nggak peduli dengan orang lain. Yang penting saya urus saya aja, ya kan? Yang penting saya ini dengan Tuhan aja, katanya. Ya kan, ada orang Kristen gitu ya. Udah, saya nggak penting orang, yang penting saya dengan Tuhan. Itu fase independen, fase mandiri. Nah, ini belum kedewasaan penuh, Bapak Ibu. Nah, fase kedewasaan penuh adalah fase yang kita kenal dengan fase berbuah. Fase interdependence. Fase interdependence. Di mana orang ini sampai pada fase di mana dia tidak saja yakin Tuhan itu sebagai satu-satunya dalam hidup dia, tapi dia mulai berpikir bagaimana dia akan hidup bermanfaat, berguna bagi Tuhan. Di fase ini, yaitu fase interdependent, ini adalah orang yang disebut akhirnya sebagai orang yang dikenal sebagai orang yang dewasa, dalam kedewasaan penuh. Karena dalam fase ini orang akan berpikir bagaimana berkorban, bagaimana memberi, dan dia tidak akan pernah terganggu dengan orang lain, nggak akan pernah usil dengan orang lain. Kenapa? Karena cara berpikirnya. Nah, ini yang saya kutip dari kalimat orang. Dia mengerti kebenaran. Dia tidak saja mengenal kebenaran, tapi dia mengerti mengapa tentang kebenaran. Gitu ya. Ini saya kutip dari kalimat orang. Beda, kita mengenal kebenaran, tapi tidak mengerti mengapa kebenaran itu, maka tidak akan ada dampak dalam hidup kita. Banyak orang gitu, mengenal kebenaran, tapi tidak mengerti mengapa. Tapi dalam fase kedewasaan rohani, yaitu kedewasaan penuh, maka orang-orang yang ada pada tahap ini adalah orang-orang yang mengenal kebenaran dan dia mengerti mengapa kebenaran itu seperti itu. Sehingga kalau orang yang seperti ini, mereka akan menjadi orang-orang yang berpikir bagaimana dia harus berbuat. Dia mengerti
mengerti mengapa dia harus datang ibadah. Ibadah itu bukan untuk kepentingan Tuhan, ya kan? Banyak kita ini yang datang ibadah, kita tahu bahwa ya kita mau buat sebuah upacara bagi Tuhan supaya Tuhan senang dan akhirnya supaya Tuhan berkati saya. Bukankah itu banyak konsep banyak kita? Ya kan? Kita tahu ibadah itu, ya kita kenal ibadah itu. Ya kita datang supaya kita sedang membuat segala sesuatunya supaya Tuhan senang. Dan karena Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati saya. Apakah betul? Untuk orang fase kekanak-kanakan terkesan betul. Untuk orang fase mandiri terkesan betul. Tapi untuk orang yang dewasa penuh. Karena fase kekanak-kanakan dan fase mandiri itu adalah fase yang masih muda goyang. Tapi kalau fase kedewasaan penuh, yaitu di mana dia dalam fase benar-benar berpikir, mengenal mengapa kebenaran itu, maka dia tidak akan mudah goyang. Mengapa dia datang ibadah? Karena dia harus datang ibadah. Kenapa ibadah itu? Dia kalau tidak datang ibadah, dia ngerasa tidak ada apa-apanya. Kalau semua orang Kristen berpikir bahwa dia datang ibadah itu karena dia ada hari itu karena Tuhan, sehingga dia tidak boleh tidak untuk datang ibadah, maka tidak boleh tidak ada orang yang datang ibadah. Tapi kalau dasarnya adalah kita datang ibadah supaya Tuhan senang, supaya Tuhan berkati kita, maka waktu kita sehat-sehat saja, waktu kita baik-baik saja, waktu kita aman-aman saja, kita cenderung tidak memikirkan ibadah, betul? Kita cenderung tidak mau berdoa, betul? Ya kan? Saudara kita dari agama lain, kenapa mereka begitu fanatik dengan waktu ibadah mereka? Karena bagi mereka, ibadah itu adalah menjadi sebuah tabungan yang akan dihitung untuk masuk surga. Sehingga biar sibuk, kalau gitu jamnya berhenti, lakukan dulu. Tambah poin. Karena itu dihitung. Dan bagi kita sudah punya pemahaman sendiri. Keselamatan itu bergantung sepenuhnya kepada Dia, bukan pada hitung-hitungan, ya kan? Tapi bergantungnya pada Dia. Itu sebabnya ibadah bukan sesuatu yang kita lakukan supaya Tuhan akhirnya memperhitungkan. Enggak. Tapi justru karena kita sungguh-sungguh tidak bisa karena Tuhan, maka kita beribadah. Betul? Karena kita mengerti mengapa. Mengerti mengapa kita beribadah. Orang yang ada fase kedewasaan penuh adalah orang yang mengerti. Dia mengerti mengapa dia harus melayani. Iya kan? Mungkin orang yang nggak melayani seperti saudara-saudara yang ada di gereja kita, apalagi Kadek dan Dawat, model-model lay. Orang yang nggak melayani, mereka bilang konyol banget anak-anak itu. Buang waktu mereka. Mungkin mereka berpikir gitu. Karena kalau saya menyamakan pikiran saya dalam fase kekanak-kanakan dan mandiri seperti mereka, maka mungkin saya juga sama berpikir. Anak ini kan bisa main game di waktu-waktu ini, 2 jam ini kan bisa main game. Dalam ibadah pun sementara online pun bisa main game. Sementara lihat live streaming. Kalau ada bertobat lah. Ya kan? Orang bilang bodoh banget ya. Latihan lagi sebelumnya, ya kan? Tetapi orang yang melakukan ini, dia mengerti mengapa. Mengapa saya melayani? Karena saya sudah dilayani oleh Tuhan dengan luar biasa, maka saya tidak boleh tidak melayani. Amin. Maka kita akan memposisikan diri di mana saja bisa kita buat, kita akan buat. Karena apa? Kita mengerti mengapa. Karena melayani itu bukan untuk menguntungkan Tuhan, tapi untuk menguntungkan diri kita sendiri. Karena pada akhirnya firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 14 berkata, perbuatan-perbuatan itu menyertai kita sendiri. Amin. Menguntungkan diri kita sendiri, nggak menguntungkan orang lain. Sehingga kita mengerti mengapa. Ya kan? Kalau kita mengerti mengapa, hebat. Dan orang yang dewasa penuh adalah mereka mengerti mengapa. Mengapa harus memberi perpuluhan? Nggak usah diingat-ingatkan. Mengapa harus memberi perpuluhan? Orang yang dewasa penuh, maka akan otomatis memberi perpuluhan. Karena apa? Dia tahu perpuluhan itu bukan untuk menguntungkan Tuhan, sekali lagi. Bukan untuk berkorban bagi Tuhan, bukan. Tapi justru perpuluhan itu menandakan bahwa sungguh itu akan menjadi sesuatu yang akan mempermuliakan nama Tuhan dan akan menjadi titik Tuhan akan memberkati dia. Tidak juga tujuannya untuk berkat sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa benar-benar
itu menjadi sesuatu yang menguntungkan dia, bukan menguntungkan Tuhan. Karena Tuhan dalam firman-Nya berkata, dia akan buka tingkap-tingkap langit. Kalau orang yang memberi, dia mengerti mengapa. Orang yang dewasa penuh, dia akan mengerti mengapa hidup kudus. Betul? Mengapa dia harus tahan dirinya dalam kebenaran. Dia mengerti mengapa. Enggak ikut-ikutan, tapi mengerti mengapa. Ini orang yang dewasa penuh. Dan orang yang dewasa penuh itu akan cenderung tidak selalu untuk mencari apa yang menguntungkan, tapi akan berpikir bagaimana dia bisa berkontribusi. Ya kan? Datang ke Pak Gembala, Pak Gembala, kira-kira apa yang bisa saya kerjakan? Pak Gembala, kira-kira apa yang saya bisa bantu? Tidak datang bilang, Pak Gembala doakan saya, Pak Gembala. Pak Gembala tolong kami, Pak Gembala, gitu. Sah-sah juga, tapi kalau orang sudah dewasa penuh, dia akan datang. Dia akan berpikir dan lebih banyak datang untuk berkontribusi, bukan untuk nyusahin. Orang yang dewasa penuh tidak akan pernah mempersoalkan orang lain. Dia nggak akan terganggu dengan orang lain. Kalau ada orang lebih hebat, dia akan tambah malah senang, karena kehebatan orang itu menjadi sesuatu yang penting untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak dewasa penuh, orang hebat, udahlah tuh, biasa aja. Selalu orang yang tidak dewasa penuh akan selalu mengkritik, menyoroti. Tapi kalau orang yang dewasa penuh selalu mensupport, selalu meneguhkan, selalu menguatkan. Betul? Nah ini, ke tahap inilah, yaitu tahap di mana kita harus berkontribusi. Itulah yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21-22. Jika aku hidup di dunia ini, apa? Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita berpikir untuk memberi kontribusi, untuk berkontribusi. Maka kalau ini ada, pertama kita mengerti mengapa, lalu kita mempunyai semangat untuk berkontribusi, maka pandemik ini silakan aja terus. Mau PPKM 5 lagi kah? Silakan. Mau PPKM berapa lagi? PPKM sampai 100 kah? Silakan aja. Tapi saya tahu, saya sudah dewasa, ya kan? Itu nggak pernah akan menjadi keluhan kita, sungutan kita, nggak ada. Bapak Ibu, oleh karena itu tidak ada cara lain. Bagaimana kita harus semua ini? Maka kita harus melakukan 3 misi kita. Secara singkat saya mau sampaikan, dan kiranya gereja kita menjadi perhatian. Kita harus melakukan 3 misi. Untuk mencapai kedewasaan penuh itu, kita harus melakukan 3 misi. Nah ini lebih kepada presentasi ketua wilayah sebenarnya. Tapi kiranya, karena juga ini gereja Kemah Injil Mazmur Temindung adalah gereja kita, gereja Kemah Injil Indonesia di wilayah kita. Yaitu setelah visi kita adalah gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak. Penekanan kita harus menjadi dewasa secara penuh. Maka untuk mencapai itu, yaitu kita bertumbuh menjadi dewasa penuh, kita akan bertambah dan berdampak, harus melakukan 3 misi. Pertama, mari kita membangun dan membina gereja kita untuk menjadi gereja yang sehat. Sehatkan gereja kita. Mari kita semua sama-sama berpikir, apa yang kurang sehat yang membuat kita nggak bisa mengalami pertumbuhan dan kedewasaan penuh? Apa? Kalau ada obat itu, makan obat yang cocok dengan itu. Kalau ada yang kurang-kurang sehat, operasi itu. Kalau perlu ada yang dipotong, dibuang. Itu membuat sehat, buang. Jangan segan-segan, buang. Jangan tahan-tahan, jangan ragu-ragu. Jangan sayang-sayangin hal yang buat dirimu tidak sehat secara rohani. Saya nggak usah jelaskan sepanjang lebar. Coba renungkan, apa yang membuat saya kurang sehat hari ini? Sehatkan gereja. Saya bicara gereja. Pertama utama yang saya maksud adalah diri kita sendiri. Sehatkan hidup kita. Sehatkan diri kita. Obati yang perlu diobati. Operasi apa yang perlu dioperasi. Sehatkan gereja kita. Termasuk dengan pandangan-pandangan, pola-pola pikir kita. Sehatkan itu. Yang keliru-keliru sehatkan. Yang kedua, membangun dan membina gereja yang kuat.
Karena sehat tidak otomatis kuat. Betul? Sama orang olahragawan. Kalau kita yang sehat ini enggak olahragawan, barber 50 kilo itu akan setengah mati kita. Tapi coba orang yang kuat, kecil aja 50 kilo, ya kan? Karena dia kuat. Dia kuat itu karena dia latihan. Tapi kita yang ucuk-ucuk baru pergi 1 hari di tempat fitness, coba-coba langsung angkat 5 kilo, 50, ngos-ngosan. Tapi coba yang sudah latihan, jangan ke 50, kita lihat ada gambarnya itu. 150 sebelah, 150 sebelah, 300. Kan? Karena latihan. Sehat tidak otomatis kuat. Banyak orang hari ini dia sehat-sehat aja, tapi dia nggak kuat. Nanti datang tsunami, datang badai, itu bisa hanyut. Kalau karena tidak dapat tantangan yang sangat berat sih aman-aman aja. Banyak orang begini. Maka orang yang sehat kelihatan dia bisa ngajar sekolah minggu, bisa pelayanan, tapi tiba-tiba akhirnya dia pindah iman. Nah itu rupanya dia dapat tsunami dan badai. Karena dia tidak kuat. Oleh karena itu kita harus bangun, membina gereja kita yang kuat. Bagaimana? Apa yang bisa kuat? Apa yang membuat kita bisa kuat? Banyak. Yang bisa buat kita kuat latihan. Latihan kita mempraktekkan firman, latihan kita mempraktekkan aktivitas rohani, latihan kita mempraktekkan kebenaran dalam hidup kita. Latihan. Firman Tuhan katakan jangan khawatir, tapi muncul lagi khawatir, kita lawan lagi, tidak khawatir, ya kan? Melangkah dengan tidak khawatir. Firman Tuhan bilang, yakinlah penuh kepadaku. Waktu kita merasa ragu-ragu, kita dorong diri kita. Kita terus melatih. Kalau kita terus terlatih begitu, Yesus itu juru selamat satu-satunya. Kita terus meneguhkan diri kita, melatih diri kita, maka kita akan kuat. Dan setelah kita kuat, yang ketiga, terakhir, membangun dan membina gereja yang cakap. Karena kita tidak hanya boleh sehat, lalu kuat, lalu nggak lakukan apa-apa, tapi harus tahu berbuat bagi Tuhan. Cakap, kita mau belajar, apa yang bisa saya buat bagi Tuhan. Mulai kita latih, bisa main, bisa pegang operator digital, bisa main musik, latihan penginjilan, rasanya susah bicara, latihan. Ini yang kita buat, sehingga pada akhirnya kita akan ada pada tingkat fase kedewasaan penuh, sehingga kapanpun Tuhan datang, kita tahu saya pasti masuk surga. Amin. Kalaupun sampai pada titik di mana kita mengalami hal buruk, kita akhirnya berakhir, kita udah tahu kita setelah menyelesaikan pertandingan yang baik. Betul? Silakan saja semakin bertambah parah keadaan dunia ini, silakan. Tapi semua keadaan ini tidak akan mengganggu, mempengaruhi iman kita kepada Tuhan, tidak akan mengganggu semangat kita di dalam Tuhan. Kalaupun karena itu, tapi bukan karena bodoh-bodoh, kita melakukan hal yang buruk, itu hanya jalan kita kembali kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Firman Tuhan yang lebih kepada bersifat presentasi mungkin, tapi kiranya kita bisa menangkap sesuatu, bahwa kita harus bertumbuh. Bertumbuh tidak sembarang bertumbuh, tapi bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa tidak sembarang dewasa, tapi kedewasaan penuh, di mana kita mengerti mengapa dan mempunyai semangat untuk berkontribusi. Kiranya Tuhan memberkati kita, terus membangun diri kita supaya sehat, membangun diri kita biar menjadi kuat, membangun diri kita biar menjadi cakap. Maka saatnya kita siap untuk kembali kepada Dia kalau kontraknya sudah habis di dunia ini. Tuhan memberkati kita sekali. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Bapa, hamba sudah banyak bicara tentang ulasan firman. Hamba menyadari bahwa masih banyak yang terbatas untuk bisa dijelaskan secara detail untuk menjadi pegangan kami semua. Tapi Tuhanlah yang menyempurnakan. Saatnya kami menjadi orang Kristen yang hanya tidak memikirkan diri kami sendiri, lalu selalu berharap kepada orang lain. Tapi saatnya kami menjadi orang Kristen yang sudah harusnya mampu teguh di dalam Engkau dan bermanfaat bagi pelayanan pekerjaanmu, bagi orang lain yang bersama dengan kami. Karena itulah Bapa, kiranya Tuhan menolong kami untuk bertumbuh dalam kedewasaan penuh, sebagaimana firman-Mu berkata. Biarlah Tuhan
menolong kami untuk mengerjakan ini dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.